Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Desi Prismasari, CKP Angkatan 11 dari Kabupaten Purworejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi Modul 2.1 Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu Putri Ardeni selaku fasilitator dan juga Bapak Arif Mustafa selaku pengajar praktik dalam mempelajari modul 2.1 ini. Koneksi antar materi ini bertujuan untuk supaya CGP dapat membuat sintesa pemahaman dan mengoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Pengurusan tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan. Setiap anak memiliki keunikan tersendiri. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, profil belajar, kebiasaan, pola pikir, dan kebutuhan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang efektif untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Dengan strategi yang tepat, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memotivasi belajar murid. Bagaimana cara untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan suatu kelas yang beragam dengan memberikan kesempatan dalam menyampaikan konten, proses, dan produk sehingga sesuai dengan kebutuhan setiap murid. Setelah memetakan kebutuhan murid, langkah selanjutnya adalah menentukan strategi diferensiasi yang akan diterapkan. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus bisa memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan bimbingan belajar yang menyenangkan, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan juga melakukan penilaian berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan murid tersebut. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus mempertimbangkan 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid, kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, dan keterampilan baru. Guru harus mengetahui kemampuan atau pengetahuan awal murid dan di mana murid itu berada sebagai bentuk kesiapan belajar. Ada 6 perspektif kontinu yang dapat mengetahui kesiapan belajar murid. Yang pertama, bersifat mendasar atau bersifat transformatif. Yang kedua, abstrak atau konkret. Yang ketiga, sederhana atau kompleks. Berikutnya, terstruktur atau terbuka. Kemudian tergantung dan mandiri. Kemudian lambat dan juga cepat. Minat belajar murid. Minat belajar adalah salah satu motivator bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Maka, memahami perspektif tentang minat di atas akan membantu guru untuk dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Profil belajar murid merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir atau belajar, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Profil belajar berkaitan dengan lingkungan belajar, pengaruh budaya, gaya belajar, kecerdasan mencerna. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara berikut: mengamati perilaku murid,
berbicara dengan guru sebelumnya, mendeteksi pengetahuan awal, membaca nilai rapor sebelumnya, mereview dan refleksi praktik pengajaran, berbagi penilaian formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten ini berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan pada murid. Contohnya, berupa video, berupa artikel, poster, dan lain-lain. Diferensiasi proses merupakan alur jalannya proses pembelajaran yang dilaksanakan secara sistematis. Diferensiasi proses ini bisa berupa kegiatan pembelajaran yang berbeda-beda, misalnya diskusi, presentasi, wawancara, dan lain-lain. Yang ketiga, diferensiasi produk. Ini merupakan hasil proses pemahaman murid terhadap materi pembelajaran. Diferensiasi produk ini bisa berupa artikel, infografis, video, poster, atau yang lainnya. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pemenuhan kebutuhan belajar murid bisa dilakukan dengan menyesuaikan antara diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk dengan memperhatikan aspek kesiapan belajar murid, minat, dan profil belajar murid, dengan memberikan pengalaman belajar yang relevan dan adaptif. Pembelajaran berdiferensiasi memastikan bahwa setiap murid mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk berhasil dan berkembang dalam proses pembelajaran mereka. Keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid dengan modul lain. Modul yang pertama, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, bahwa pembelajaran harus memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kaitan modul 2.1 dengan modul 2, nilai dan peran guru penggerak, bahwa pembelajaran harus berpihak pada murid, dilaksanakan dengan mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Kaitan modul 2.1 dengan modul 3, visi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi bisa menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak. Kaitan modul 2.1 dengan modul 4, budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana dengan kondusif dengan menerapkan keyakinan kelas untuk menciptakan budaya positif. Demikian koneksi antar materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.